Pada suatu hari, puncak dari keinginannya untuk makan daging manusia ini terjadi saat dia ada di rumah, melihat anak-anaknya sedang bermain. Dia bunuh anaknya, dia potong-potong tubuh anaknya, dan dia masak sebagai makan malam. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Hello Dina, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan salah satu urban legend dari Filipina. Banyak sumber mengatakan kalau cerita ini itu adalah cerita nyata. Oke, jadi di video ini aku akan menceritakan tentang kisah Maria Labo, si wanita kanibal dari Filipina yang terkena kutukan kanibal dari seorang kakek tua. Gimana ceritanya? Yuk, ikutin aja. Let's check it out. Cerita tentang Maria Labo ini termasuk cerita yang baru yang berdasarkan sumber yang aku baca. Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000. Maria Labo ini adalah seorang wanita biasa. Dia ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai police officer dan dia mempunyai 2 orang anak. Berasal dari Capiz, salah satu provinsi di Filipina. Karena kondisi perekonomian yang sedang memburuk, hal ini membuat Maria Labo berinisiatif untuk mencari pekerjaan untuk membantu keuangan keluarga. Dia mendaftar ke salah satu biro atau seperti agen yang menyalurkan nurse, yang menyalurkan perawat-perawat untuk merawat lansia, dan akhirnya dia diterima di pekerjaan itu. Pekerjaannya adalah merawat seorang kakek tua dari sebuah keluarga yang dia ketahui kakek tua ini tuh lumpuh karena emang usianya udah tua. Dan dalam perjalanannya kakek tua ini tuh merasa sangat sayang sekali dengan Maria Labo. Jadi Maria Labo ini ceritanya bekerja 24 jam, jadi dia tidur di rumah keluarganya itu. Karena kakeknya ini suka dan Maria Labo merawat dengan baik, kakek ini akhirnya cerita kalau dia itu lumpuh bukan karena usianya yang tua, tapi karena dia dibuat lumpuh oleh keluarganya. Lalu Maria Labo tuh tanya, loh kek kenapa kok keluarga kakek itu buat kakek lumpuh? Dan kakek itu cerita kalau aku ini kena virus kanibal, jadi keluargaku itu semua takut sama aku dan mereka membuat aku lumpuh sehingga aku tuh nggak bisa jalan. Dan karena mereka nggak mau merawat kakeknya, mereka lebih prefer untuk membayar perawat dengan gaji yang tinggi melebihi gaji dari perawat-perawat yang biasa. Setelah si kakek cerita seperti itu, Maria Labo nggak langsung takut, tapi dia bilang ke kakeknya, kayak aku nggak percaya cerita kayak gitu, itu tuh cuma mitos, dan aku akan tetap merawat kakek kalau mereka nggak mau merawat kakek. Jawaban Maria Labo itu membuat si kakek tambah seneng, tambah bahagia, dan tambah sayang sama Maria Labo. Bertahun-tahun lamanya bekerja di keluarga ini, merawat si kakek dengan gaji yang tinggi, membuat Maria Labo mempunyai banyak tabungan, dan dia memutuskan untuk resign. Maria Labo lalu menyatakan keinginannya ini untuk resign ke majikannya, yaitu si anak-anaknya si kakek tadi, dan mereka berkata kalau kita sih nggak apa-apa, tapi coba kamu tanya ke kakek, apakah kakek itu mau kamu resign. Setelah itu Maria Labo tanya ke kakeknya, dia bilang, kek saya mau resign karena saya mau kumpul sama keluarga. Soalnya udah bertahun-tahun saya nggak kumpul sama keluarga, saya udah punya cukup tabungan dan saya akan membuka usaha. Tapi kakek ini nggak setuju kalau dia tuh resign, dan kakek ini tuh malah nangis, malah sedih, membuat Maria Labo jadi iba. Akhirnya Maria Labo bilang ke kakek, oke kek, nggak apa-apa kalau gitu, aku tetap merawat kakek, tapi nggak bisa full time lagi karena aku harus juga berkumpul sama keluarga aku. Aku bisa ngerawat kakek setengah hari. Dengan berat hati kakek itu pun menyetujui, oke, daripada kamu resign. Berhari-hari kemudian dengan ritme kerja yang berbeda, jadi yang sebelumnya full time tidur di rumah kakek itu, akhirnya dia nggak full time, akhirnya cuma setengah hari, dan Maria Labo di sore hari harus pulang kembali ke keluarganya. Si kakek merasa kesepian dan si kakek ini pun merasa ketergantungan, merasa sedih kalau Maria Labo itu nggak ada. Hingga pada suatu hari saat Maria Labo menyuapi sang kakek, kakek ini tuh menggigit jari Maria Labo hingga berdarah dan hampir putus. Jadi ini tuh ungkapan kesedihan si kakek karena Maria Labo itu udah nggak bisa nemenin kakek selama 24 jam. Sejak terkena gigitan dari sang kakek itu, awalnya biasa-biasa aja, Maria Labo nggak ngerasain apa-apa. Cuma lama-kelamaan dia itu ngerasa berbeda saat dia melihat manusia. Jadi dia tuh ngerasa lapar, terus pengen makan manusia. Bahkan saking dia nafsunya sama manusia, awalnya dia itu sampai menggigit tangan dan pahanya sampai berdarah, dia jilatin itu darahnya.
Pada suatu hari, puncak dari keinginannya untuk makan daging manusia ini terjadi saat dia ada di rumah melihat anak-anaknya sedang bermain. Dia bunuh anaknya, dia potong-potong tubuh anaknya, dan dia masak sebagai makan malam. Saat suaminya pulang kerja dan tiba di rumah, seperti biasa, Maria Lago menyiapkan makan malam. Dia menata meja dan mereka duduk bersama di meja makan. Sang suami bertanya kepada Maria, anak-anak di mana? Dan dengan santainya, Maria bilang kalau anak-anak ada kok. Sang suami nggak merasa aneh sedikit pun dan dia terus makan sampai makanannya habis. Akhirnya dia ingin minum dan dia pergi ke kulkas untuk ambil minum, dan apa yang didapatinya? Kepala anak-anaknya ada di dalam kulkas. Dan seketika itu juga sang suami tuh ngambil pisau dari dapur dan mau membunuh si Maria ini karena dia udah keterlaluan. Tapi Maria berhasil kabur hanya dengan luka sobekan di bagian wajah. Jadi menurut cerita, luka sobekan di wajah Maria Lago ini tuh cukup besar, jadi melintang seperti ini dan cukup dalam. Setelah kejadian itu, berdasarkan cerita, suaminya dan orang-orang yang tinggal di sekitar rumahnya serta keluarganya itu mencari keberadaan Maria Lago untuk membunuhnya, tetapi hingga saat ini Maria Lago tidak ditemukan. Dan kisah Maria Lago ini waktu itu di sekitar tahun 90-an hingga 2000 sangat terkenal dan sangat hype banget, yang membuat orang tua dan anak-anak itu merasa takut, hingga ada sumber yang menyatakan kalau selebaran dari wajah Maria Lago yang kepotong itu menyebar di seluruh Filipina untuk mengingatkan dan untuk kewaspadaan orang tua untuk menjaga anak-anak mereka. Oke, sobat, tadi cerita Maria Lago, urban legend dari Filipina, sang wanita kanibal. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Dan untuk ide serta saran aku tunggu di komen, dan jangan lupa di subscribe. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.